Bab 196. Yun, adik Yun. Chang Yue tiba-tiba menutup bibirnya dan menatap sosok yang begitu dekat di depannya dengan tak percaya. Penglihatannya menjadi kabur dalam sekejap, membuatnya seperti telah jatuh ke dalam mimpi. Di sana bahkan pusing. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan meskipun dia dengan paksa menahan keinginan untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, air mata di wajahnya tidak dapat dihentikan, dan jatuh perlahan. Dia menatap Yun Che, menahan isak tangisnya, dan ingin berbicara, tapi dia menangis begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Ketika Yun Che datang ke Chang Yue, dia tidak peduli dengan Qin Wuxiang dan dua orang lainnya. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata di wajahnya, dan berkata dengan sedih, "Maaf, kakak perempuan, karena telah membuat kamu khawatir." Milik Yun Che, suaranya bergema di telinga Chang Yue seperti angin sepoi-sepoi. Dia pikir dia tidak akan pernah mendengar suaranya lagi seumur hidupnya. Dia meraih tangan Yun Che dan tidak bisa menahan air matanya karena terkejut, lalu terisak, aku pikir, tidak pernah. Petik 2. Aku tidak memberitahu kakak perempuanku kemana aku pergi. Ini gurun kematian, ini salahku. Tapi, aku kembali, aman dan sehat, tidak ada sehelai rambut pun yang hilang. Yun Che menghiburnya sambil tersenyum, sebelum aku pergi, aku berjanji pada kakak perempuanku bahwa aku akan kembali dalam waktu setengah tahun. Meskipun sudah hampir terlambat, untungnya aku tidak mengingkari janjiku kepada kakak senior. Kakak senior, jangan menangis lagi. Kemanapun aku pergi mulai sekarang, aku akan memberitahumu dengan jujur dan tidak akan membiarkanmu mengkhawatirkanku lagi. Air mata Chang Yue, bisikan Yun Che, bahkan orang bodoh pun dapat dengan jelas melihat hubungan di antara mereka saat ini. Itu saja untuk Qin Wuxiang. Bagaimanapun, dia telah memperhatikan petunjuknya sejak lama. Qin Wuyu juga telah mengisyaratkan kepadanya beberapa kali bahwa meskipun dia agak malu dan tidak nyaman menonton dari samping, itu masih dapat diterima. Ekspresi wajah Feng Bufan dan Fang Feilong jauh lebih seru. Yun Che adalah sosok yang menarik perhatian luas setengah tahun lalu. Mereka juga pernah mendengar tentang kematiannya di Wasteland of Death. Mengikuti putra mahkota dan yang ketiga pangeran, mereka juga mendengarnya. Kadang-kadang, mereka mendengar bahwa Putri Chang Yue dan Yun Che semakin dekat, tetapi saat ini, mereka memperhatikan mereka berdua dari jarak dekat dengan segala macam air mata dan emosi. Apakah Yun hidup atau mati? Che tidak ada hubungannya dengan mereka. Lagi pula, dia bukan siapa-siapa di mata mereka. Paling-paling, dia memiliki pengaruh yang luar biasa di kalangan generasi muda, dan dia dihargai oleh putra mahkota dan pangeran ketiga. Tapi Chang Yue, dia adalah satu-satunya putri dari keluarga kerajaan Kekaisaran Changfeng. Ada identitas yang lebih penting dari ini, dia tetaplah wanita yang disukai Fen Juecheng. Setelah terkejut, Feng Bufan dan Fang Feilong tiba-tiba menatap Yun Che dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka, terlepas dari identitas Putri Chang Yue. Jika dia berani menyentuh wanita seperti Fen Juecheng, jika berita itu sampai ke telinga Fen Juecheng, Yun Che ini, bahkan jika seluruh istana mendalam Blue Wind melindunginya, pasti akan mati dengan cara yang sangat menyedihkan, dan tidak akan pernah ada konsekuensi kedua. Melirik Qin Wuxiang dan dua orang dengan ekspresi yang tidak biasa, Yun Che meremas tangan Chang Yue, maju selangkah dan berkata, "Tuan Istana Qin, saya meninggalkan rumah tanpa pamit setengah tahun yang lalu. Saya harap Tuan Istana Qin akan memaafkan aku." "Haha, alangkah baiknya kembali dengan selamat, kembali saja." Qin Wuxiang tersenyum lembut. Melihat Yun Che telah kembali dengan selamat, dia juga sangat bahagia. Setidaknya, Putri Chang Yue tidak lagi terus berkecil hati dan patah hati. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah. Dan sepertinya itu adalah hasil dari pengalamanmu di 6 bulan terakhir, tapi itu cukup mencengangkan. Tingkat kekuatanmu sekarang, apa? Alam mendalam sejati tingkat ke-10, tingkat ke-10. Ini. Awalnya dia merasakan aura samar Yun Che. Kekuatan mendalamnya lebih tinggi dari setengah tahun yang lalu. Bagian depannya jauh lebih tebal, jadi saya sangat senang. Tetapi ketika dia benar-benar berkunjung, dia terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kekuatannya telah mencapai tingkat ke-10 dari alam misterius sejati. Terakhir kali dia melihat Yun Che adalah setengah tahun yang lalu. Saat itu, dia sedang berduel dengan Murong Yi. Kekuatannya yang mendalam berada di tingkat kedua alam mendalam sejati.
Dalam setengah tahun, dia benar-benar melampaui 8 tingkat berturut-turut. Zheng Xuan, tingkat 10. Hah? Chang Yue berbalik dengan wajah yang masih berlinang air mata, dan berkata dengan kaget dan gembira, "Saudara junior Yun, apakah benar, kekuatan mendalammu saat ini benar-benar telah mencapai level tersebut dari Zheng Xuan?" Puncaknya, kata-kata Qin Wuxiang menyebabkan ekspresi Feng Bufan dan Fang Feilong berubah. Mereka segera mendeteksi kekuatan mendalam Yun Ce, dan hasil yang mereka peroleh membuat ekspresi mereka berubah secara dramatis lagi, dan mereka sangat terkejut. Mereka secara alami tahu tentang pertarungan antara dia dan Murong Yi setengah tahun yang lalu, dan mereka juga tahu tingkat kekuatan Yun Ce yang mendalam pada saat itu. Dan dalam setengah tahun, dia telah mencapai 8 level berturut-turut, mendengar lompatan yang begitu besar. Bahkan tuan muda dari Villa Tianjian, Ling Yun, yang saat ini merupakan jenius nomor 1 di generasi muda, sama sekali tidak mungkin untuk naik dari alam mendalam sejati tingkat kedua ke alam mendalam sejati tingkat ke-10 dalam waktu setengah tahun. Yang lebih mengejutkan Qin Wuxiang adalah tidak hanya energi mendalam Yun Ce yang melonjak, tetapi auranya juga sangat stabil. Dia telah dipromosikan ke 8 level dalam waktu setengah tahun, dan energinya yang mendalam masih sangat stabil dan kental. Tidak peduli apapun, itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Yun Ce tersenyum dan mengangguk, "Iya, meskipun Deat Wastelen berbahaya di mana-mana, itu memang bisa memberi orang pengalaman luar biasa." Petik 2. Jika itu hanya untuk pengalaman, dengan 54 pintu masuk mendalam Yun Ce terbuka penuh, dia akan bisa memperoleh kemajuan besar dalam waktu setengah tahun, tetapi tidak pernah sebanyak itu. Mendapatkan warisan garis keturunan Dewa Naga adalah poin kunci sebenarnya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Qin Wuxiang sangat bersemangat sehingga dia tergagap, bahkan para murid langsung sekte dengan sumber daya berlimpah dan warisan tingkat atas. Sangat mustahil bagi Anda untuk memasuki negara itu dalam waktu setengah tahun. Sepertinya aku selalu meremehkanmu. Tidak heran Yang Mulia Putri menganggapmu. Haha, sungguh serius. Tuan Istana Qin, terima kasih. Yun Ce tersenyum santai, lalu, mendapat to the point, Chang Feng kompetisi pemeringkatan akan dimulai dalam 2 hari. Saya ingin mewakili keluarga kerajaan dan berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan ini. Saya ingin tahu apakah Tuan Istana Qin setuju. Ini, Qin Wuxiang ragu-ragu sejenak, melirik Feng Bufan dan Fang Feilong, dan berkata, setiap kekuatan yang berpartisipasi dalam pertarungan peringkat hanya dapat membawa hingga 3 murid untuk berpartisipasi dalam pertempuran. 3 orang, mewakili keluarga kerajaan telah lulus dipilih dari kompetisi di halaman dalam. 2 kakak laki-lakimu di sampingku ada 2 di antaranya, dan salah satunya adalah Fen Juechen. Jika kamu ingin berpartisipasi, aku takut. Ini mudah untuk ditangani, kata Yun Ce. Matanya beralih ke Feng Bufan dan Fang Feilong, karena ini adalah pertandingan peringkat. Hasil pertandingan ini terkait dengan peringkat keluarga kerajaan di antara semua kekuatan, dan secara alami terkait dengan wajah keluarga kerajaan. Oleh karena itu, para murid yang berpartisipasi harus memilih yang terkuat. Murid yang kuat, karena 2 kakak laki-laki senior ini adalah 2 dari 3 orang terkuat yang dipilih. Dapatkah saya menggantikan mereka selama saya mengalahkan salah satu dari mereka? Ini, Qin Wuxiang melirik Chang Yue mengangguk perlahan, itu benar. Jika kekuatanmu lebih baik daripada salah satu dari 2 kakak laki-lakimu, kamu secara alami akan lebih memenuhi syarat untuk bertarung atas nama keluarga kerajaan. Itu bagus. Yun Ce meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, dan mengarahkan tangan kirinya ke Feng Bufan dan Fang Feilong mengulurkan tangannya. Kalau begitu aku akan berada di sini untuk meminta nasihat dari 2 kakak laki-laki senior. Aku ingin tahu senior yang mana kakak akan datang duluan untuk memberiku nasihat. Isi percakapan antara Yun Ce dan Qin Wuxiang membuat Feng Bufan dan Fang Feilong tampak menghina pada saat yang sama. Kemajuan Yun Ce memang mencengangkan, namun keduanya sudah berhasil menembus batas alam mendalam sejati dan telah tinggal di alam Lingsuan selama lebih dari setahun. Bagaimana mereka bisa menganggap serius seorang praktisi di alam mendalam sejati tingkat 10, bahkan lebih mustahil untuk percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang praktisi yang mendalam dari alam mendalam sejati. Menghadapi postur Yun Ce, keduanya tersenyum menghina. Fang Feilong cemberut dan berkata, Feng Bufan, kalau begitu terserah kamu. Feng Bufan menyipitkan matanya dan mencibir, Fang Feilong, kamu hanyalah jenderalku yang kalah, dan ini tidak akan pernah menjadi giliranku.
Jika kamu bahkan tidak bisa lulus ujian itu, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengambil tindakan? Fang Feilong sangat marah. Feng, Anda baru saja meminum pil transformasi naga skala emas lebih awal dan menerobos 1 atau 2 bulan lebih awal dari saya. Setelah saya selesai menyempurnakan skala emas pil transformasi naga dalam 2 hari terakhir, aku masih belum tahu siapa yang akan kalah. Petik 2. Kalian berdua kakak laki-laki tidak perlu berdebat. Yun Ce berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak dapat memutuskan siapa yang akan mengajar aku, ayo kita lakukan bersama. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Wuxiang dan Chang Yue terkejut. Feng Bufan dan Fang Feilong tertegun sejenak, lalu mencibir di saat yang bersamaan. Feng Bufan berkata, Yun Ce, kamu memang sombong seperti sang legenda. Feng Bufan baru saja mulai berbicara, tetapi dengan kasar disela oleh Yun Ce, pertandingan peringkat sudah dekat, jadi lebih baik tidak melakukannya, katakan apapun. Kata-kata yang tidak perlu ini hanya membuang-buang waktu. Jika kedua kakak laki-laki itu tidak mengambil inisiatif, maka aku tidak akan sopan. Setelah suara itu jatuh, sosok Yun Ce bergoyang dan langsung menghadap Feng Bufan dan Fang Feilong, dan dalam proses mendekat di tengah, sosoknya tiba-tiba terbelah menjadi 2, memungkinkan Feng Bufan dan Fang Feilong melihat dengan jelas Yun Ce menyerang mereka. Lawan di ranah Zhengxuan, Feng Bufan dan Fang Feilong tidak akan merasakan tekanan apapun, apalagi panik. Tetapi bagi seseorang di alam Zhengxuan yang mencoba menantang 2 alam Lingxuan pada saat yang sama, di mata mereka, itu hanyalah hal yang paling konyol di dunia. Mencari kematian. Kedua pria itu berteriak dengan dingin, dan masing-masing mengulurkan tangan untuk meraih Yun Ce di depan mereka, tetapi tangan mereka berdua kosong, kedua Yun Ce sama-sama bayangan. Namun sebelum mereka diserang, kedua bayangan tersebut sama sekali tidak dapat dibedakan dari orang sungguhan, tanpa rasa kesurupan dan ilusi yang seharusnya dimiliki oleh bayangan tersebut. Inilah kekuatan bayangan patah Dewa Bintang. Tubuh asli Yun Ce muncul di atas mereka. Tubuhnya berbalik ke samping, tangannya tiba-tiba terentang, dan dia mendorong ke arah mereka berdua pada saat yang sama. Seperti kilat, dia menyerang ke kiri dan ke kanan, sepertinya mengenai bahu mereka berdua dengan cukup keras unggul. Serangan mendadak Yun Ce mengejutkan mereka, namun mereka tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi serangan Yun Ce. Serangan dari alam misterius sejati, atau serangan tersebar yang ditujukan pada 2 orang pada saat yang sama, mustahil untuk menembus pertahanan mendalam mereka. Pada saat serangan terjadi, selama kedua orang tersebut menggunakan energi mereka yang dalam untuk melakukan serangan balik pada saat yang sama, kekuatan serangan balik dari 2 alam spiritual tersebut sudah cukup untuk melukai serius anak laki-laki sombong yang tidak mengetahui ketinggian dunia ini. Tapi ketika telapak tangan Yun Ce menyentuh bahu mereka, rasa penindasan yang tak dapat dijelaskan membuat seluruh tubuh mereka membeku sesaat, jantung mereka tiba-tiba berhenti berdetak, lalu terdengar suara ledakan yang keras, dan mereka merasa seolah-olah sedang dipukul oleh sebuah pukulan raksasa besar. Palu menghantam mereka dengan keras, dan pertahanan misterius serta ide serangan balik mereka runtuh dalam sekejap. Kedua pria itu mengerang pada saat yang sama, dan terbang menjauh seperti 2 ikat jerami yang dibuang, terbang lebih jauh dari 10 kaki, dan kemudian berbaring di tanah, mengerang kesakitan, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Kekuatan mendalam Yun Ce memang hanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati, tapi bagaimana kekuatannya bisa diukur dengan ketinggian kekuatannya yang dalam. Dikalahkan dalam hitungan detik, dan dia mengalahkan 2 orang dalam hitungan detik. Kedua orang ini masih menjadi pakar terbaik generasi muda yang telah menempati peringkat kedua dan ketiga di peringkat Neifu Tianxuan selama lebih dari setahun. Kedua mata tua Qin Wuxiang tiba-tiba melebar lebih lebar dari mata banteng. Chang Yue juga menjerit manis dan tanpa sadar menutup mulutnya. Warna emosional di mata indahnya berubah dari kejutan ke kejutan, dan kemudian menjadi kekaguman dan kekaguman yang mendalam, seperti gadis paling biasa, mengagumi keberanian orang yang dicintainya. Melihat 2 orang yang tidak bisa bangun untuk waktu yang lama, Yun Ce melihat tangannya dan berkata dengan sedikit malu, "Maaf, 2 kakak laki-laki, aku tidak sengaja memukul terlalu keras." Istana Tuan Qin, ini, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Saya kira itu tidak akan menunda pertarungan peringkat, kan? Bab 197. Qin Wuxiang tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Dia segera pergi untuk memeriksa luka Feng Bufan dan Fang Feilong.
Hasil pemeriksaan membuatnya tidak bisa berkata-kata, tulang bahu mereka hancur, dan semua meridian di bahu mereka juga rusak. Terkejut, dalam keadaan seperti itu, apalagi berpartisipasi dalam pertandingan peringkat, dia harus berkultivasi dengan tenang setidaknya 1 atau 2 bulan ke depan, dan tidak bisa menggunakan kekuatannya yang dalam dengan gegabah. Qin Wu patah hati dan diam-diam terkejut. Pukulan Yun Ce barusan jelas sangat biasa saja. Belum lagi kekuatan penuhnya, dia mungkin bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya, tapi dia mampu mengalahkan 2 pria yang mendominasi batin. Peringkat Tianxuan istana muridnya terluka seperti ini. Dengan kekuatannya yang mendalam di alam mendalam sejati, dia mampu mengerahkan kekuatan menakjubkan seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Setelah melihat luka mereka berdua, Qin Wuxiang menghela nafas dan berkata dengan penuh simpati, tulang bahunya hancur parah. Aku khawatir kamu tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertandingan peringkat ini, jadi cepatlah dan pergilah ke Medicine Mansion. Kata-kata Qin Wuxiang membuat ekspresi kedua orang itu berubah. Turnamen ranking Blue Wind adalah acara paling akbar di Blue Wind Empire dan menarik perhatian tertinggi. Khususnya bagi generasi muda, mampu menghadiri turnamen pemeringkatan secara langsung adalah pengalaman seumur hidup impian. Karena ada sekelompok orang dari generasi muda yang berdiri di puncak, dan di masa depan, mereka semua akan menjadi penguasa di dunia kekuatan hitam masa depan kerajaan angin biru. Para pemimpin dan tetua sekte teratas yang hanya terkenal di hari kerja dan sulit ditemui juga akan muncul di arena itu. Bagi banyak praktisi muda, tidak menjadi masalah apakah mereka dapat memperoleh peringkat yang baik dalam kompetisi pemeringkatan, hanya dengan dapat menghadiri kompetisi sekali saja sudah merupakan kekayaan yang tak terukur dalam hidup. Feng Bufan dan Fang Feilong sama-sama hampir berusia 21 tahun. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat angin biru. Mereka begitu bersemangat hingga tidak tidur sepanjang malam. Mereka menunggu di sini pagi-pagi sekali untuk bersiap untuk berangkat. Tanpa diduga, inilah mereka. Seorang Yun Ce menghancurkan impian yang ingin mereka capai dalam sekejap. Tuan Istana Qin, cedera saya tidak serius. Saya dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Feng Bufan menegakkan tubuh, menahan rasa sakit yang parah di bahunya, dan mencoba berpura-pura tenang. Jangan tunggu, Qin Wuxiang melambaikan tangannya, bahumu untuk sementara dinonaktifkan sekarang. Jika Blue Wind mendalam istana kita membawa orang cacat untuk berpartisipasi dalam pertandingan peringkat, bukankah itu akan diejek? Tuan Istana Qin, Fang Feilong mengertakkan giginya dan menunjuk ke arah Yun Ce. Yun Ce ini, tidak hanya dia diam-diam menyerang kita, tapi dia juga menyerang kita dengan kejam. Kita adalah murid yang berpartisipasi dalam perang atas nama keluarga kerajaan. Tidak bisa dimaafkan baginya untuk menyakiti kita dengan serius seperti ini. Dia melumpuhkan kita masing-masing dengan satu tangan sebagai hukuman. Tuan Qin, Anda setidaknya harus melumpuhkan lengannya dan mengusirnya dari istana mendalam Blue Wind. Cukup, Qin Wuxiang mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, apakah itu serangan diam-diam atau tidak, Anda tahu di dalam hati Anda. Jika keterampilan Anda tidak sebaik orang lain, sudah waktunya untuk mengakui kekalahan. Saat Anda bersaing dengan orang lain, bukankah kamu menggunakan taktik jahat dan kasar? Jika kamu dihukum seperti yang kamu katakan, kalian berdua sudah lama lumpuh tanpa satu tulang pun yang tersisa. Bagaimana dengan pertarungan peringkat? Sungguh disayangkan kamu tidak bisa berpartisipasi, tetapi tidak ada cara lain. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu tidak pergi ke Medicine Mansion, lenganmu mungkin cacat secara permanen. Qin Wuxiang jelas memihak pada Yun Ce. Tidak mengherankan apakah itu hubungan antara Yun Ce dan Putri Chang Yue atau kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Yun Ce. Qin Wuxiang tidak punya alasan untuk tidak mendukungnya. Feng Bufan dan Fang Feilong menatap Yun Ce dengan kejam pada saat yang sama, menggumamkan beberapa kata di mulut mereka, lalu tersandung, menutupi bahu mereka. Tuan Istana Qin, bolehkah saya mewakili keluarga kerajaan dan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat ini? Setelah Feng Bufan dan Fang Feilong pergi, Yun Ce bertanya dengan sangat tenang, seolah itu bukan urusannya sekarang. Qin Wuxiang tersenyum pahit, kamu telah melukai mereka berdua seperti itu, apakah aku punya pilihan lain? Chang Yue berdiri di depan Yun Ce, wajahnya yang tersenyum penuh dengan kegembiraan. Tuan Istana Qin, kamu juga telah melihat saudara muda itu Yun jauh lebih kuat dari mereka berdua.
Peringkat kekuatan dalam turnamen peringkat Blue Win ditentukan oleh peringkat tertinggi yang dicapai oleh para murid, bukan peringkat rata-rata. Saudara muda Yun akan berpartisipasi 100 kali lebih baik dari keduanya, mereka digabungkan. Pada saat ini, teriakan cemas tiba-tiba datang dari pintu masuk istana bagian dalam. Biarkan aku masuk, aku akan masuk untuk mencari seseorang. Tolong biarkan aku masuk, aku berjanji akan segera keluar setelah melihat orang itu. Tetua, biarkan aku masuk. Suara ini membuat Yun Che dan Chang Yue tertegun pada saat yang sama. Yun Che segera menoleh untuk melihat ke arah gerbang bagian dalam istana. Ini adalah suara Yuanba. Chang Yue berkata dengan cepat, "Tuan Qin, biarkan dia masuk dengan cepat." Dia seharusnya mendengar junior brother Yun kembali, jadi dia berlari dengan penuh semangat. Qin Wuxiang mengangguk dan mengeluarkan suara tajam yang kuat, "Elder Su, biarkan dia masuk." Arai penyegelan di pintu masuk istana bagian dalam menghilang, dan seorang pria jangkung dan tegap. Sosok itu bergegas mendekat, dan setelah mendekat, dia melihat sekilas Yun Che. "Kakak ipar," katanya, "kamu sudah mati, aku tahu kakak iparku pasti baik-baik saja, bagus sekali, bagus sekali, Setelah lama tidak bertemu, Xia Yuanba tampak megah lagi, sedikit lebih tinggi dan lebih kuat. Yun Che menepuk bahu Xia Yuanba, tersenyum dan menghiburnya, "Oke, aku baik-baik saja. Kakak iparmu dan aku diberkati dengan kekayaan besar, bagaimana kita bisa kehilangan nyawa kita begitu mudah?" Tubuh raksasa adalah seperti anak kecil. Di dalam hatinya, dua elemen yang sangat kontras berkumpul di Xia Yuanba. Orang lain mungkin merasa canggung, tapi bagi Yun Che, inilah Xia Yuanba yang paling dia kenal, paling benar, baik hati, dan murni. Butuh beberapa saat bagi Yun Che untuk akhirnya menenangkan emosi Xia Yuanba. Bagi Xia Yuanba, Yun Che telah menjadi satu-satunya teman bermain, sahabat, dan saudara iparnya sejak kecil. Setelah mereka tinggal bersama di Blue Win Mendalam Palace, penampilan Yun Che membuatnya semakin terkejut. Rasa pemujaan yang mendalam. Dalam hatinya, Yun Che sama pentingnya dengan anggota keluarga. Beberapa bulan lalu, kabar Yun Che dimakamkan di Deat Wastelen hampir membuatnya pingsan. Yun Che secara tidak sengaja merasakan aura energi misterius di tubuh Xia Yuanba, dan terkejut saat mengetahui bahwa tingkat energinya saat ini hanya berada di tingkat ketujuh alam mendalam dasar. Ketika mereka pertama kali datang ke Blue Win Mendalam Mansion, kekuatan mendalam Xia Yuanba berada di alam mendalam dasar tingkat ke-6. Dalam 8 bulan, dia hanya maju satu tingkat di tingkat paling dasar dari alam mendalam dasar. Jika ini terjadi di kota Liu Yun, itu masih bisa diterima. Tapi di sini adalah istana mendalam angin biru, yang memiliki kondisi dan suasana yang jauh lebih baik, persediaan ramuan, berbagai keterampilan misterius, banyak instruktur berpengalaman dan sistem budidaya yang misterius yang matang. Dalam lingkungan ini, kecepatan masuk ini benar-benar tidak tepat. Saudara muda Yun, berita tentang kecelakaanmu tersebar karena alasan yang tidak diketahui. Ketika Yuanba mengetahuinya, dia menangis. "Setidaknya untuk Yuanba, jangan pergi ke tempat berbahaya seperti itu lagi," kata Chang Yue lembut. Dia berkata, memikirkan reputasi buruk dari Deat Wastelen, meskipun Yun Che sekarang berdiri di depannya dalam keadaan utuh, dia masih merasa takut untuk sementara waktu. "Ya, aku pasti akan mematuhi instruksi kakak perempuanku dengan serius." Tentu saja, Yun Che segera menyetujuinya. Di bawah pertanyaan penasaran mereka, Yun Che dengan singkat memberitahu mereka bertiga tentang pengalamannya di Deat Wastelen. Tentu saja, dia tidak menyebutkan apapun tentang peri kecil itu. Sedangkan untuk menghadapi ujian Dewa Naga, dia hanya mengatakan bahwa dia telah menemuinya sebuah petualangan. Tanpa disadari, 1/4 jam telah berlalu dan Fen Juechen masih belum muncul. Aneh. Masuk akal jika Fen Juechen berlatih keras hanya untuk membalas penghinaan Fen Juebi di turnamen peringkat angin biru, jadi bagaimana dia bisa terlambat dengan sengaja? Mungkinkah dia lupa waktu saat berlatih di pagoda Xuan Jue? Qin Wuxiang tiba-tiba semakin berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pagoda Juxuan dan berkata kepada Xia Yuanba, "Yuanba, pergilah ke ruang misterius No. 1 pagoda Juxuan dan lihat apakah Fen Juechen ada di dalam." "Tidak, kamar Xuan ada di sisi kanan lantai 2 Menara Juxuan." "Menara Juxuan, aku pergi." Xia Yuanba menunjuk dirinya sendiri, pertama terkejut, lalu mau tidak mau menjadi bersemangat. Bagaimanapun,
Pagoda Juxuan adalah tempat yang hanya dapat dimasuki oleh murid istana bagian dalam. Konon berlatih di dalamnya bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Murid istana luar dan tengah hanya bisa menonton dengan datar, tidak berani berharap. Adapun Fen Juechen, dia adalah orang nomor 1 di peringkat Tianxuan istana dalam dan bahkan di seluruh istana mendalam Blue Wind. Namun, semua murid di luar istana dalam hanya mendengar namanya tetapi tidak pernah melihatnya. Mereka semua penuh dengan semangat, rasa ingin tahu dan kerinduan padanya, tapi tidak pernah terlihat. Baiklah, Yuanba, silakan. Aura Menara Juxuan sangat istimewa. Mungkin kamu bisa mendapatkan beberapa manfaat darinya. Yun Ce kemudian berkata, tetapi jika Fen Juechen benar-benar ada di dalam, berhati-hatilah saat melakukan kontak dengannya. Beberapa orang ini pasti memiliki temperamen buruk. Oke, saya mengerti. Xia Yuanba berlari menuju menara yang hanya bisa dilihat dari jauh dengan kegembiraan di wajahnya. Qin Wuxiang menebak dengan benar Fen Juechen memang melakukan latihan terakhir sebelum pertandingan peringkat dan lupa waktu. Tidak lama kemudian, Xia Yuanba kembali, tapi tidak sendirian. Seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun, berpakaian hitam dan dengan wajah sekeras pisau, berjalan di depan Xia Yuanba, matanya setenang genangan air, tanpa riak apapun. Langkahnya datar dan lambat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa arogansi yang tertanam jauh di dalam tulangnya. Fen Juechen mendekat, matanya hanya tertuju pada Qin Wuyu, Chang Yue, dan Yun Ce sejenak, lalu dia tidak melihatnya untuk kedua kalinya dan berjalan langsung ke yang terbesar dari 3 patung salju raksasa. Dia berkata dengan dingin, ayo pergi. Qin Wuxiang, wakil kepala istana, dan putri Chang Yue, sang putri, telah menunggunya begitu lama tanpa sepatah kata pun permintaan maaf atau penjelasan. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda kesopanan, dan bahwa pergi bahkan lebih memerintahkan. Nampaknya dia adalah yang terbesar di antara seluruh manusia di dunia. Tidak ada yang menarik perhatiannya kecuali dirinya sendiri. Yun Ce melirik Fen Juechen, lalu menatap Xia Yuanba. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening, karena postur berjalan Xia Yuanba sangat tidak wajar, dan kaki kanannya terus menahan, seolah-olah dia menderita semacam penderitaan, trauma. Saat berjalan, rentang ayunan lengan kanannya juga sangat tidak normal. Xia Yuanba sudah berusaha keras untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari mata Yun Ce. Yun Ce dengan cepat melangkah maju, mendukung Xia Yuanba dan berkata, Yuanba, ada apa denganmu? Apakah kamu terluka di suatu tempat? Petik 2. Tidak. Pertanyaan Yun Ce segera membuat Xia Yuanba terlihat panik. Dia dengan cepat menyangkal, aku baru saja terjatuh secara tidak sengaja ketika aku sedang menuruni tangga Menara Juxuan. Petik 2. Dengan fisikmu, bahkan jika kamu jatuh dari tangga 10 kali, tidak akan seperti ini. Apa yang terjadi? Apakah salah satu murid dalam dengan jahat menyakitimu? Alis Yun Ce miring seperti 2 pedang tajam, katakan sejujurnya. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Tidak peduli siapa itu, aku akan melakukannya buat dia membayar harganya. Ini, tidak apa-apa. Xia Yuanba terus ingin menyangkalnya, tapi saat ini, sebuah suara dengan rasa jijik datang dengan dingin, yang ini hanya ada di alam mendalam dasar. Orang yang tidak berguna berani berjalan di depanku, jadi aku memintanya untuk memiliki lebih banyak ingatan. Berapa harga yang akan kau bayar padaku? Yun Ce berbalik, matanya tertuju pada Fen Juechen, dan perlahan mengikuti matanya. Dia menyipitkan matanya dan matanya menjadi dingin. Apakah kamu menyakiti Yuanba? Bagus sekali. Segera minta maaf kepada Yuanba, lalu tampar dirimu sendiri 3 kali. Jika tidak, aku akan mencegahmu berpartisipasi dalam pertandingan peringkat seumur hidupmu. Bab 198. Begitu Fen Juechen memasuki istana mendalam angin biru, dia menduduki peringkat pertama di peringkat Tianxuan istana bagian dalam, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Ditambah dengan latar belakang hidupnya yang menakjubkan, di Blue Wind Mendalam Palace, dia adalah eksistensi seperti dewa di mata banyak murid, dia hanya dikagumi dan dirindukan, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Yun Ce adalah orang pertama yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Bahkan Feng Bufan dan Fang Feilong yang arogan tidak akan pernah berani. Begitu Yun Ce mengucapkan kata-kata ini, Fen Juechen tidak marah sama sekali, dan bahkan tidak ada sedikit pun gejolak emosi.
Karena di matanya, orang di depannya tidak berhak membuatnya marah. Di mulutnya, dia melontarkan 3 kata, terserah kamu. Ya, terserah aku. Bertentangan dengan Fen Juechen, Yun Ce sepertinya tidak menyembunyikan amarahnya. Pandangannya terhadap Fen Juechen juga segera berubah. Pertama kali dia melihat Fen Juechen, dia merasakan kesombongan yang tertanam jauh di dalam tulangnya dan sangat berat. Baru kemudian saya menyadari bahwa Fen Juechen ini tidak hanya sombong, tetapi juga gila, dan gila dengan penghinaan. Bagaimanapun, dia berasal dari klan surga terbakar, salah satu sekte puncak kekaisaran angin biru. Terlahir dalam keluarga seperti itu, seseorang akan memiliki konsep yang jelas tentang kelas atas dan kelas bawah sejak usia dini. Di Blue Wind Mendalam Palace, dia mungkin melihat semua orang sebagai orang yang lebih rendah. Hampir wajar baginya untuk memberi pelajaran pada orang yang lebih rendah. Oh, kalian berdua, keduanya berperang satu sama lain begitu mereka bertemu. Qin Wuxiang hendak berbicara untuk menghentikan mereka, tetapi Chang Yue menghentikannya dengan isyarat, dan kemudian diam-diam menggelengkan kepalanya di Qin Wuxiang. Dia tahu betul bahwa Yun Ce adalah orang yang sangat protektif. Dia tidak bisa peduli atau menyerah pada hal lain, tapi menyakiti orang-orang di sekitarnya telah sangat menyentuh sisi negatifnya. Tidak peduli siapa yang menghadapi hal semacam ini, dia tidak akan pernah melepaskannya. Kamu belum memenuhi syarat. Jejak ejekan melintas di wajah dingin Fen Juechen. Saya memiliki keputusan akhir apakah Anda memenuhi syarat atau tidak, bukan Anda. Suara Yun Ce juga menjadi dingin. Dia berjalan menuju Fen Juechen dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya Anda tidak bermaksud untuk meminta maaf. Sangat segera. Oke, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri menolak mengambilnya. Sekarang, aku tidak hanya ingin kamu meminta maaf kepada Yuan Ba, tapi kamu juga harus berlutut dan bersujud. Setelah mengatakan itu, Yun Ce membuat kesalahan dengan kakinya, dan kecepatannya meningkat seketika, dan dengan satu tangan dia meraih dada Fen Juechen. Mencari kematian, menghadapi inisiatif Yun Ce, Fen Juechen bahkan tidak mengangkat kepalanya dan meninjunya. Bola api langsung menyala di atas tinjunya. Tangan kanan Yun Ce tiba-tiba berubah menjadi kepalan tangan dan berbenturan dengan tangan Fen Juechen. Ledakan, sebuah kekuatan yang jauh melampaui ekspektasi Fen Juechen datang dari tempat di mana tinjunya bertabrakan. Meskipun Fen Juechen langsung waspada dan segera mengaktifkan energinya yang dalam, dia masih tidak bisa menahan tirani kekuatan itu. Setelah diledakkan, dia berbalik dan mengambil beberapa melangkah mundur ketika dia mendarat, merasa malu untuk beberapa saat. Yun Ce, sebaliknya, berdiri di tempat yang sama, belum lagi kakinya, dan bahkan bagian atas tubuhnya tidak bersandar sama sekali. Ada rasa sakit yang tumpul di tangan kanan dan seluruh lengan kanannya, dan Fen Juechen tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya, karena ini bukanlah kekuatan yang dapat dimiliki oleh seorang praktisi mendalam di alam misterius sejati. Sebagai orang tingkat kelima di alam Lingxuan, dia dipaksa menjadi malu oleh murid alam Zhengxuan. Ini adalah rasa malu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah menginjak-injak kesombongannya yang sudah mengakar kuat di tulangnya. Seluruh tubuhnya melepaskan amarah yang luar biasa, dan matanya menjadi sangat dingin. Di seberangnya, Yun Zi menambahkan bahan bakar ke dalam api pada saat ini. Apakah ini kekuatan nomor 1 di peringkat Tianxuan Istana Dalam? Ternyata tidak lebih dari itu. Itu benar-benar membuat orang tertawa. Lihat, gelombang-gelombang kematian. Kalimat Fen Juechen tentang mencari kematian, benar-benar berbeda dari kalimat sebelumnya. Pertama kali dengan ejekan, tapi kali ini dengan niat membunuh yang dingin. Ada kilatan api di antara tangannya, dan pedang merah tua sepanjang 8 kaki muncul. Pedang itu adalah senjata sekte klan surga yang terbakar, pedang surga yang terbakar, dan juga merupakan keterampilan rahasia jiwa dari klan surga terbakar. Tunjukkan senjatamu, dan aku akan memberimu kematian yang mulia. Fen Juechen berkata dengan ekspresi muram. Yun Ce menyilangkan tangannya dan mencibir, kamu sendiri tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku menggunakan senjata. Temukan gelombang-gelombang mati gelombang-gelombang. Dua kata yang sama kali ini penuh dengan kekuatan ekstrim Fen Juechen, kemarahan dan niat membunuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sebagai putra pemimpin klan surga terbakar, dia diperlakukan dengan sangat hina. Saat kemarahan dan niat membunuhnya meningkat, pisau api merahnya juga terbakar dengan api merah.
Sosok Fen Juechen berkedip-kedip, dan pedang merah menyala itu dengan keras memotong ruang dengan suara robekan yang keras, dan menebas ke arah kepala Yunce. Sebelum bila pedang mencapainya, gelombang udara yang sangat panas telah menyebar ke seluruh permukaan. Panas yang membara ini tidak berpengaruh sama sekali pada Yunce, melainkan memberinya perasaan yang sangat nyaman. Menatap pedang api merah Fen Juechen yang ditebas, dia tidak mundur atau maju, menghindar, menyerah, atau melawan. Sebaliknya, dia tanpa tergesa-gesa mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang api merah. Langkah ini mengejutkan Qin Wuxiang, Chang Yue, dan Xia Yuanba. Menilai dari penampilan Yunce, dia jelas ingin menangkap pedang api merah Fen Juechen dengan tangan kosong. Tidak bisa dikatakan bahwa jarang sekali menangkap pedang dengan tangan kosong, tapi itu hanya terjadi antara dua orang dengan kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Kesenjangan ini setidaknya ada 5 level. Dan meskipun demikian, hal ini mempunyai bahaya yang besar. Dan siapa Fen Juechen? Kekuatannya tidak hanya tidak lebih lemah dari Yunce, tapi sebenarnya 5 tingkat lebih kuat dari miliknya. Terlebih lagi, pedang api merah di tangannya adalah senjata misterius duniawi yang tidak kuat dan tidak bertenaga. Api langit yang membara yang menyala di atasnya sudah cukup untuk melelehkan baja. Jika pisau ini memotong dengan keras, belum lagi tubuh manusia, bahkan baja halus pun dapat dipotong. Saudara muda Yun, minggir! Chang Yue berteriak dengan ketakutan di matanya. Qin Wuxiang juga khawatir, tapi dia terlalu jauh dari mereka berdua. Meskipun dia adalah orang yang sangat kuat di alam Tianxuan, dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat tangan kanan Yunce meraihnya. Tangan Fen, pedang api merah Juechen menyala. Kemudian, adegan itu langsung berhenti. Tidak ada suara daging yang dipotong, tidak ada darah yang keluar, dan tidak ada adegan telapak tangan dan lengan Yunce terpotong. Pedang api merah dan tangan Yunce, semuanya terpasang sempurna di sana. Lebih tepatnya, tangan Yunce lah yang dengan kuat menggenggam pedang-pedang api merah, mencegah pedang api merah jatuh lebih jauh. Dan bukan hanya pedang api merah yang berhenti. Dengan kilatan tatapan Yunce, api pada pedang api merah itu seperti air pasang surut dengan cepat. Semuanya padam dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan jejak api di belakang. Pedang api merah yang tertangkap dan api langit yang membara padam secara tiba-tiba mengejutkan Qin Wuxiang, Chang Yue, dan Xia Yuanba, dan bahkan membuat Fen Juechen pucat karena ngeri. Memanfaatkan kebingungannya, energi mendalam Yunce meledak dalam sekejap. Dia meraih pedangnya dan dengan paksa merebut pisau api merah dari tangan Fen Juechen. Dia menendang dengan keras dengan kaki kirinya dan menendangnya dengan keras di perut bagian bawah. Naik, membuatnya mengerang dan terbang mundur ke tanah. Yunce melemparkan pisau api merah itu kembali dengan santai, bergegas menuju Fen Juechen yang baru saja jatuh ke tanah seperti kilat, dan menginjak punggungnya dengan keras, menyebabkan energi dalam yang baru saja dia peroleh kembali runtuh. Yuanba, datang ke sini dan terima koutao dan permintaan maafnya. Yunce menginjak Fen Juechen dan berkata pada Xia Yuanba. Kekuatannya begitu besar sehingga kaki kanannya menekan punggung Fen Juechen seperti gunung, sehingga mustahil bagi Fen Juechen untuk melepaskan diri bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Hasil ini tidak terduga oleh semua orang. Belum lagi Xia Yuanba dan Chang Yue, bahkan Qin Wuxiang pun tercengang saat itu juga. Fen Juechen, yang berasal dari klan surga terbakar dan selalu mendominasi istana mendalam Blue Wind, sebenarnya dikalahkan oleh Yunce, yang hanya memiliki alam mendalam sejati, dan itu adalah kekalahan yang menyedihkan. Belum lagi melukai Yunce, pedang pembakarannya malah ditangkap dengan tangan kosong. Setelah mendengar kata-kata Yunce, Xia Yuanba berjalan dengan linglung. Begitu dia mendekat, kaki Yunce tiba-tiba berpindah dari punggung ke lehernya, menyebabkan dahi Fen Juechen membentur tanah dengan keras. Yun gelombang-gelombang C gelombang-gelombang aku akan membunuhmu. Fen Juechen meraung seperti binatang buas, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura pembunuh yang liar. Meskipun aku belum meminta maaf, aku akhirnya membenturkan kepalaku. Yuanba, jika kamu masih belum lega, datanglah dan pukul dia. Aku jamin dia tidak akan bisa melakukannya lagi, lanjut Yunce, untuk menginjak Fen Juechen, dan dia mendominasi Xia Yuan dengan ekspresi santai. Tidak, itu cukup. Xia Yuanba menelan seteguk air liur dan menolak dengan cepat. Dia tidak tahu apakah dia lebih bersemangat atau takut. Kakak iparnya benar-benar mengalahkan Fen Juechen dengan mudah.
Fen Juechen, yang menempati peringkat pertama dalam peringkat Tianxuan di istana bagian dalam, sebenarnya bersujud pada dirinya sendiri. Dia merasa otaknya pusing, semua ini seperti mimpi. Aku akan membunuhmu, membunuhmu, membunuhmu. Raungan Fen Juechen serak dan lebih serak dari sebelumnya, tapi tidak peduli seberapa keras dia meraung, dia tidak bisa lepas dari serbuan Yun Ce. Pada saat ini, bola api tiba-tiba melonjak dari punggungnya ke langit di tubuhnya, seketika mencapai ketinggian lebih dari 3 meter. Bermain api di depanku, Yun Ce mencibir dan menggerakkan kakinya. Api yang melonjak ke langit tiba-tiba berbalik, langsung merobek pertahanan mendalam Fen Juechen dan membakar punggungnya. Mata Fen Juechen melebar dan dia meraung kesakitan yang luar biasa. Yun Ce menurunkan tubuhnya sedikit, menunduk, dan berkata dengan dingin, Fen Juechen, kamu tidak perlu berteriak begitu enggan. Semuanya hari ini adalah kesalahanmu sendiri. Mereka yang mempermalukan orang lain akan selalu dipermalukan. Hehe, dengarkan padaku dengan mengucapkan kata-kata ini. Apakah kamu berpikir bahwa menghina seseorang yang hanya berada di alam mendalam dasar, tidak memiliki kekuatan dan latar belakang, dan hanya orang rendahan, di matamu bukanlah apa-apa? Mata, hidupmu tidak sebaik sehelai rambut Yuanba. Petik 2. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang harus kamu banggakan, Fen Juechen. Kudengar kamu dipukuli oleh saudara keduamu Fen Juebi setelah bencana kekalahan. Kamu datang ke Blue Wind mendalam istana. Sejak saat itu, kamu hanyalah seorang pecundang yang tidak mampu untuk kalah, dan kemudian bersembunyi di istana mendalam Blue Wind dengan ekor di antara kedua kakinya. Saya lebih muda daripada kamu. Kekuatanku yang dalam jauh lebih rendah daripada kamu, tetapi kamu bahkan tidak bisa melewati 3 kali di bawah tanganku. Kamu bilang Yuanba itu sia-sia. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Menyebutmu sampah hanya menyanjungmu. Apakah kamu masih sombong? Seseorang sepertimu, itu hanya lelucon. Setiap kata dari kata-kata Yun Ce seperti pisau yang menusuk hati Fen Juechen. Setelah Yun Ce selesai berbicara, dia terbang dengan tendangannya dan menendang Fen Juechen jauh-jauh. Fen Juechen berdiri dengan wajah pucat, dan persendian di sekujur tubuhnya memutih karena kemarahan, niat membunuh, dan penghinaan yang tak ada habisnya. Dia tidak terburu-buru maju tanpa kendali, tetapi mengambil pedang api merah, mengertakkan gigi, dan berkata-kata demi kata, hari ini memalukan. Aku akan membayarnya kembali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali di masa depan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berjalan terlatih-tatih dengan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya dan aura pembunuh serta kebencian yang dia tahan. Arah yang dia masuki bukanlah tempat tinggalnya atau menara Juxuan, tapi istana bagian dalam arah keluarnya pemerintahan. Melihat punggung Fen Juechen, Yun Ce mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Dia punya firasat bahwa pelajaran yang dia ajarkan pada Fen Juechen mungkin telah menciptakan musuh yang mengerikan baginya, musuh yang sama gilanya dengan orang gila, tapi dia tidak akan pernah menyesalinya. Tuan Istana Qin, maafkan aku mengusir murid lain yang berpartisipasi dalam perang, kata Yun Ce meminta maaf kepada Qin Wushang. Pada titik ini, Qin Wushang tidak bisa menyalahkan Yun Ce untuk apapun. Dia hanya bisa menghela nafas, lupakan saja, aku tidak bisa menyalahkanmu. Dia menanggung semuanya sendiri. Setelah dia tiba di Changfeng Xuanfu, dia tidak menganggap serius siapapun, dan dia telah menyakiti banyak orang. Seseorang harus memberinya pelajaran. Namun, kata-kata yang Anda ucapkan agak kasar, dan memintanya untuk bersujud bahkan lebih. Nah, lagi pula, dia adalah putra pemimpin klan surga yang terbakar, tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia masih kecil. Petik 2. Aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Dengan temperamennya, jika dia tidak menderita sedikit pun kehilangan hari ini, dia pasti akan menderita kerugian besar di masa depan. Lagi pula, dia masih terlalu muda, kata Yun Ce dengan tenang. Kata-kata terakhirnya diucapkan dengan cara yang sangat kuno, dan Chang Yue segera tersenyum setelah mendengar ini, karena Yun Ce jelas lebih muda dari Fen Juechen. Bab 199. Adapun murid yang berpartisipasi, kita perlu membuat lebih banyak masalah. Mari kita pilih kembali murid keempat dan kelima dalam kompetisi seleksi. Hanya saja mungkin perlu lebih banyak waktu untuk mencari dan mempersiapkannya, kata Qin Wuyu agak tak berdaya. Yun Ce tiba-tiba berkata, Tuan Istana Qin,
kakak perempuan senior baru saja mengatakan bahwa peringkat pasukan dalam pertarungan peringkat didasarkan pada peringkat tertinggi para murid, bukan peringkat rata-rata. Benarkah? Qin Wuxiang mengangguk. Ini adalah misalnya, jika seorang murid dari suatu kekuatan secara pribadi berada di peringkat pertama, dan dua murid lainnya berada di luar 100 teratas, dan peringkat pribadi dari seorang murid dari kekuatan lain jelas berada di peringkat kedua, ketiga, dan keempat, maka yang pertama, masih yang pertama dalam peringkat kekuatan, dan yang terakhir hanya bisa menduduki peringkat kedua. Karena mampu menumbuhkan orang yang kuat adalah tanda paling penting dari kekuatan yang kuat. Yun Ce tertawa dan berkata dengan bangga, kalau begitu, bukankah cukup bagiku untuk mewakili keluarga kerajaan dalam kompetisi? Meskipun Feng Juechen, Feng Bufan, dan Fang Feilong bagus, aku yakin peringkat mereka dalam pertarungan peringkat tidak akan pernah lebih tinggi dariku. Tidak mungkin untuk murid-murid lain di dalam. Dalam hal ini, mengapa membuang-buang waktu untuk memanggil murid-murid lain? Petik 2. Ini, apa yang kamu katakan memang benar, tetapi kesempatan untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan Blue Wind sangatlah jarang. Terlepas dari peringkatnya, mampu menghadiri kompetisi secara langsung dapat membawa keuntungan besar bagi praktisi muda manapun. Kesempatan seperti itu tidak dapat disia-siakan, kata Qin Wuyu. Saya mengerti ini. Yun Ce berkata, jika Anda memiliki cukup waktu, Anda memang dapat memilih kembali dua murid yang berpartisipasi, tetapi masih ada 2 hari tersisa sebelum kompetisi peringkat. Sekarang kita berangkat, waktunya sudah tiba, agak ketat. Jika Anda memilih murid dan melakukan persiapan, kemungkinan besar Anda akan terlambat. Jika ada beberapa liku-liku dalam perjalanan dan kami gagal tiba di Tianjian Villa tepat waktu, itu akan terjadi benar-benar sebanding dengan keuntungannya. Ini, kata-kata Yun Ce, Qin Wu tersakiti tidak dapat disangkal. Yun Ce berpaling ke Xia Yuanba dan berkata, Yuanba, apakah kamu ingin pergi dan melihat pertandingan peringkat? Petik 2. Ya, tentu saja aku mau. Xia Yuanba mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Aku dulu sangat muda. Ketika saya masih kecil, saya mendengar Paman Sikong berbicara tentang turnamen peringkat, mengatakan bahwa ada talenta muda terbaik di seluruh kekaisaran berkumpul di sana, dan itu akan menjadi pengalaman seumur hidup untuk dapat berpartisipasi dalam turnamen peringkat. Turnamen pemeringkatan secara langsung. Tentu saja saya hanya memimpikannya. Pada titik ini, ekspresinya menjadi gelap lagi, tapi saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat seperti itu. Saya berada di alam mendalam dasar sekarang, dan saya tidak merasakan apa-apa saat berada di kota Liuyun. Namun ketika saya tiba di istana mendalam Blue Wind, saya baru menyadari bahwa dengan sedikit kekuatan mistik ini, saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk berada di posisi terbawah. Sedangkan untuk pertarungan peringkat, saya tidak pernah berani berharap untuk itu dalam hidupku. Kakak ipar, kamu harus bekerja keras dalam pertarungan peringkat dan mendapatkan yang bagus. Kembalilah dan ceritakan padaku apa yang terjadi di sana. Tidak, aku menolak, jadi aku menolaknya. Terlalu malas untuk memberitahumu. Yun Ce menyeringai. Xia Yuanba menggaruk kepalanya. Jika kamu ingin tahu seperti apa pertandingan peringkatnya, pergilah dan lihat sendiri. Setelah Yun Ce selesai berbicara, dia berkata kepada Qin Wuxiang, Tuan Istana Qin, aku punya permintaan egois. Tolong berikan itu kepada Tuan Istana. Qin, memilih kembali murid untuk kompetisi kemungkinan akan membuang-buang waktu. Jadi jika posisinya kosong, bagaimana kalau membawa serta Yuanba? Ketika Yun Ce setengah bicara, Qin Wuxiang mengerti apa yang akan dia katakan, dan hanya bisa tersenyum pahit. Ini benar-benar memalukan bagiku. Benar-benar tidak ada preseden untuk hal semacam ini. Petik 2. Membawa seorang murid yang hanya memiliki alam mendalam dasar untuk berpartisipasi dalam pertandingan peringkat lebih menarik daripada membawa Feng Bufan yang cacat dan Fang Feilong. Bukankah hal seperti ini tidak pantas? Itu hanya omong kosong belaka. Terus terang, membawa murid dari alam mendalam dasar untuk berpartisipasi dalam pertandingan peringkat di mana para pahlawan top dunia berkumpul hanya akan menurunkan level seluruh pertandingan peringkat. Diperkirakan bahkan sebelum permainan dimulai, segala macam suara sarkastik dan ejekan telah membanjiri istana mendalam Blue Wind dan bahkan seluruh keluarga kerajaan. Namun, Chang Yue tidak mempedulikan hal ini. Menghadapi Yun Ce yang hilang dan ditemukan, seluruh hatinya sekarang terikat padanya.
Setelah sangat tertekan dan putus asa, emosinya meluap setelah kejutan besar. Identitas sang putri dan kompetisi peringkat semuanya dibuang. Setelah Yun Ce mengatakan apa yang dia katakan, Tuan Istana Qin, apa yang dikatakan saudara muda Yun benar. Jika kamu memilih murid lain, kamu mungkin tidak dapat mengejar pertarungan peringkat. Meskipun akan ada sedikit masalah dengan membawa Yuanba ke sana, tetapi Anda juga telah melihat kekuatan dari kakak muda Yun. Dia bahkan dapat dengan mudah mengalahkan Fen Juechen. Kali ini, dia pasti akan mencapai peringkat yang sangat bagus atas nama keluarga kerajaan. Kakak muda Yun memiliki permintaan seperti itu, yang tidak berlebihan sama sekali. Chang Yue, begitu sang putri membuka mulutnya, Qin Wuxiang secara alami tidak berkata apa-apa. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, baiklah, karena yang mulia sang putri berkata demikian, jangan pilih murid lain dan bawa Yuanba bersama kami. Saat dia melakukan ini, dia mengerang dalam hatinya. Sialan, ada apa semua ini? Turnamen pemeringkatan Blue Wind adalah masalah yang sangat penting dan serius. Dalam sekejap mata, 2 dari 3 murid yang semula dijadwalkan untuk berpartisipasi menjadi cacat dan 1 orang terpaksa pergi. Mereka digantikan oleh orang yang lebih kuat dari yang diperkirakan, dan orang yang lemah. Apa yang tidak bisa kulihat, masalah besar yang berkaitan dengan reputasi keluarga kerajaan sama kacaunya dengan permainan anak-anak. Lupakan saja, itu saja. Namun, sebagai gantinya, Yun Ce, aku juga punya 2 permintaan. Qin Wuxiang berkata dengan wajah serius. Pertama, Yuanba bisa pergi, tapi statusnya hanya bisa sama dengan kita, dia adalah teman, bukan kontestan. Petik 2. Baik, Yun Ce mengangguk. Yang dia inginkan adalah memuaskan keinginan Xia Yuanba untuk berada di sana secara langsung. Adapun membiarkan dia berkompetisi, bahkan jika Xia Yuanba benar-benar ingin berpartisipasi, dia tidak akan mengizinkannya. Karena di arena itu, Xia Yuanba terlalu lemah. Jika hati lawannya sedikit lebih jahat, Xia Yuanba mungkin akan terluka parah. Yang kedua, Qin Wuxiang menatap langsung ke arah Yun Ce dan berkata dengan sangat serius, saya harap dalam pertandingan peringkat ini, peringkat pribadi Anda dapat masuk 100 besar. Dengar, ini adalah peringkat pribadi, dan bukan peringkat kekuatan. Sebelum Yun Ce menjawab, Chang Yue berseru. Dalam kompetisi peringkat terakhir, peringkat kekuatan keluarga, Kerajaan Blue Wind berada di peringkat 223, namun peringkat pribadi tertinggi mereka hanya berada di peringkat 537. Pemeringkatan seperti itu akan dianggap sebagai kejayaan bagi kekuatan lain, dan cukup untuk disebut sebagai hegemon bagi satu pihak. Tapi keluarga kerajaan yang kuat yang memegang semua kekuasaan di dunia telah berada pada peringkat yang sangat suram, yang hanya bisa dijadikan bahan tertawaan, dan peringkat tersebut telah menjadi peringkat yang sangat suram selama bertahun-tahun. Belum lagi peringkat pribadi, bahkan masuk 100 besar peringkat kekuatan selalu menjadi impian Kaisar Chang Feng dan tidak pernah terwujud. Tapi kali ini, apa yang keluar dari luka Qin Wu adalah membuat Yun Ce masuk 100 besar di peringkat pribadinya. Dengan kata lain, dalam kompetisi antar talenta muda terbaik di bawah usia 20 tahun di dunia, raihlah 100 besar. Dan mereka yang bisa masuk 100 besar semuanya termasuk yang terkuat. Semuanya terkenal di seluruh dunia, dan mereka pasti akan berkuasa di seluruh dunia di masa depan. Dan jika peringkat pribadi Yun Ce benar-benar bisa masuk 100 besar, maka peringkat kekuatan keluarga kerajaan Blue Wind tidak hanya sesederhana masuk 100 besar, tapi kemungkinan besar akan langsung masuk 50 besar. Dapat dikatakan bahwa dia malu pada dirinya sendiri dan menghela nafas. Qin Wuxiang akan memberi Yun Ce tujuan seperti itu, tentu saja, tidak sengaja mempersulit atau berbohong. Yun Ce mengalahkan Feng Bufan dan Fang Feilong dalam hitungan detik. Qin Wu patah hati dan kaget, dan kekuatan yang dia tunjukkan saat menghadapi Fen Juechen barusan membuatnya semakin terkejut. Dia telah menghadiri 2 pertandingan pemeringkatan sebelumnya secara langsung dan memiliki pemahaman tentang tingkat kekuatan pertandingan pemeringkatan. Berdasarkan spekulasi tentang kekuatan Yun Ce, mungkin saja dia bisa masuk 100 besar. Oke, Yun Ce mengangguk langsung tanpa berpikir, aku tidak akan pernah mengecewakan istana Master Qin. Petik 2, ya, Qin Wuxiang mengangguk dengan gembira. Yuanba, apakah kamu mendengarnya? Kamu bisa pergi ke situs pertandingan peringkat bersama kami. Terima kasih Tuan Istana Qin dan kakak senior Sueruo, kata Yun Ce sambil tersenyum kepada Xia Yuanba.
Percakapan mereka membuat Xia Yuanba begitu bersemangat hingga dia bingung. Dia sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa membedakan antara timur, barat, utara, dan selatan. Kata-katanya bahkan lebih bergetar, "Terima kasih, Tuan Istana Qin, terima kasih. Terima kasih, kakak senior Suerwo, aku sungguh bisakah kamu juga naik ke peringkat pertarungan peringkat?" Petik 2, hehehehe, tatapan Xia Yuanba membuat Qin Wuxiang tertawa. Dia melambai kepada Yuanba, "Ayo, naik patung salju bersamaku ayo berangkat sekarang." "Ah," tanda tanya, Oke. Xia Yuanba mengangguk panik, lalu mengikuti Qin Wuxiang menuju yang terbesar patung salju raksasa. Dengan fisiknya, dia tidak akan memilih yang terbesar, tidak bisa melakukannya. "Saudara muda Yun, ayo pergi juga. Xiao Xue, ayo berangkat." Petik 2, Yun Ce dan Chang Yue naik ke patung salju raksasa lainnya. Kedua patung salju raksasa itu membubung ke langit bersama-sama, dan setelah beberapa saat, mereka menghilang ke dalam langit. Patung salju raksasa itu terbang mengikuti angin dan segera mencapai ketinggian ribuan kaki. Kecepatannya sangat cepat, tetapi ia terbang dengan sangat mulus. Lagi pula, kecepatan kedua elang salju raksasa itu akan menyimpang. Setelah beberapa saat, mereka berjauhan dan tidak bisa melihat satu sama lain. Junior Brother Yun, Chang Yue, yang telah berusaha menekan emosinya saat orang luar berdiri di dekatnya, akhirnya memberikan panggilan manis dan memeluk Yun Ce erat-erat, memeluknya erat-erat dan tidak melepaskannya. "Untuk waktu yang lama, aku minta maaf, kakak senior, karena membuatmu mengkhawatirkanku." Yun Ce memeluk tubuh lembutnya dan berkata dengan lembut, "Tidak, ini salahku, ini pikiran liarku sendiri. Aku harus mempercayaimu. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa padamu." Lan Suerwo menutup matanya dan berkata dengan lembut, menikmati kelembutan saat itu dengan damai. "Kakak senior," elang salju raksasa itu meraung kegirangan dan melaju lagi. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah terbang keluar dari jangkauan Blue Wind Imperial City. Ini kedua kalinya mereka menaiki patung salju raksasa bersama-sama. Pertama kali mereka berkendara bersama juga memungkinkan mereka untuk mengalami kesulitan bersama yang pertama. Sejak saat itu, perasaan Chang Yue terhadapnya berangsur-angsur berubah dari perhatian sederhana menjadi ketergantungan yang semakin dalam, dan kemudian menjadi keterikatan yang tak terpisahkan pada saat ini. Chang Yue berbaring di dada Yun Ce dan berkata dengan lemah, "Adik laki-laki Yun, kamu dan Yuanba memiliki hubungan yang sangat baik." Ketika dia mendengar berita tentang kecelakaanmu, dia menangis seperti anak kecil. Dia diintimidasi, dan kamu juga marah. Kamu seperti itu, kamu bukan saudara, tapi saudara laki-lakiku. Yun Ce mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan penuh emosi, "Yuanba dan aku tumbuh bersama. Ketika dia masih muda, dia tidak sehat secara fisik. Dia kuat, tetapi sebaliknya, dia sedikit kurus. Saat itu, saya akan membantunya setiap kali dia diintimidasi. Kemudian, fisiknya meningkat pesat, tetapi saya ditemukan cacat bawaan dengan pembuluh darah saya yang dalam. Hampir semua orang meremehkanku, baik di dalam maupun di luar keluarga. Siapapun bisa menindasku sesuka hati. Saat itu, Yuanba lah yang melindungiku. Dia bahkan memutuskan kontak dengan banyak teman bermain yang mengejek dan menindasku demi aku. Di mata saya, kecuali kakek dan bibi kecil saya, dia adalah satu-satunya kerabat saya. Sekarang saya memiliki kemampuan untuk melindunginya, siapapun yang berani menindasnya pasti harus membayar harga yang jauh lebih tinggi. Bagaimana dia bisa menjadi satu-satunya kerabatnya? Dia jelas punya istri. Chang Yue menggumamkan sesuatu dengan suara rendah, dan senandung terakhirnya dipenuhi dengan kecemburuan murni yang hanya bisa dimiliki oleh seorang gadis muda. Dia, kecantikan Xia Tiyue yang tak tertandingi muncul di benaknya. Dia sudah sangat cantik pada usia 16 tahun. Dia tidak melihatnya selama 1,5 tahun. Sekarang dia berusia 17,5 tahun, dia harus menjadi lebih cantik, gaya yang luar biasa. Namun, meskipun dia adalah istrinya dalam nama, dia hanya milik Frozen Cloud Asgard dan bukan milik dia. Dia berkata dengan nada tenang, meskipun dia cukup baik padaku, setidaknya dia tidak pernah meremehkanku, dan dia selalu bekerja keras untuk menjaga martabatku yang rapuh saat itu, tapi dia tidak pernah menganggapku sebagai suaminya, dan dia tidak bisa memperlakukan saya sebagai suaminya. Perlakukan dia sebagai kerabat. Di depan seorang gadis,
yang terbaik adalah tidak berbicara terlalu banyak tentang gadis lain, apalagi gadis lain itu memiliki hubungan yang sangat sensitif dengan Anda. Yun-che secara alami memahami hal ini. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, kakak perempuan, pernahkah kamu mendengar nama Chu Yue-chan? Petik 2. Chu Yue-chan. Maksudmu Chu Yue-chan? Reaksi Chang Yue di luar dugaan Yun-che. Kakak senior, kamu tahu nama ini? Tentu saja kamu tahu. Berapa banyak orang di dunia yang tidak mengetahui nama ini? Yun-che, Chu Yue-chan, Frozen Cloud 7, yang terkenal di dunia, dari Frozen Cloud Asgard yang abadi nomor 1. Dan sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, dia telah diakui sebagai wanita tercantik di Kekaisaran Angin Biru, dan dia juga wanita paling kuat di kelompok umur yang sama yang belum pernah ada, telah terlampaui. Tapi nama cantiknya harus jauh lebih baik dari reputasinya. Berbicara tentang Chu Yue-chan, wajah Chang Yue menunjukkan banyak emosi dan kerinduan. Bertahun-tahun yang lalu, orang-orang yang mengaguminya tersebar di seluruh dunia. Saya pernah mencoba membuatnya tersenyum, atau hanya melihatnya. Berapa banyak orang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi ke Frozen Cloud Asgard. Orang-orang ini termasuk Master Sekte Xiao Sekte saat ini, Master dari Villa Tianjian, dan bahkan ayahku, yang bertemu dengannya saat itu. Setelah bertemu Chu Yue-chan, dia tidak bisa menahan diri. Kemudian dia mewarisi takhta dan tidak pernah mengangkat seorang ratu. Hanya karena Chu Yue-chan, bahkan sekarang, dia sering tanpa sadar mengucapkan nama Peri Bingchan. Kata Yun-che sambil sedikit tersenyum. Zhang, dengan ekspresi kusam di wajahnya. Bab 200, mulut Yun-che sedikit terbuka, dengan ekspresi kusam di wajahnya. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa Chu Yue-chan dikenal sebagai kecantikan nomor 1, dengan penampilannya yang tiada taraf, dia sepenuhnya pantas mendapatkan gelar ini. Dia tidak terkejut bahwa dia adalah salah satu dari 7 dewa awan beku, bahkan menduduki peringkat pertama bagaimanapun. Dengan kekuatan setengah langkah Wang Xuan, dia samar-samar menebak ini. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki begitu banyak pengagum dan begitu mewah, terlepas dari yang lain, Kepala Sekte Xiao saat ini, Kepala Villa Tianjian saat ini, dan bahkan Kaisar Angin Biru Chang Wan-he, ini yang mana dari 3 tidak terkenal di dunia. Bahkan ketiga orang ini sangat mengagumi Chu Yue-chan, jumlah pria yang terobsesi dengan Chu Yue-chan hanyalah angka astronomi yang menakutkan. Dan jika orang-orang ini tahu bahwa Peri Bingchan, mereka telah disetubui olehnya, bukankah itu berarti? Memikirkan hal ini, Yun-che hampir berkeringat dingin. Adik Yun, ada apa denganmu? Tiba-tiba dia merasakan tubuh Yun-che bergetar tiba-tiba. Chang Yue mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan cemas. Tidak apa-apa. Cuacanya berangin dan sedikit dingin, kata Yun-che samar-samar. Lalu bertanya ragu-ragu, kalau begitu, karena begitu banyak orang yang mengaguminya, apakah dia naksir seseorang? Lagi pula, dia mengagumi dia. Laki-laki, kualitasnya adalah, Yun-che menelan ludahnya, mereka semua sangat tinggi. Petik 2. Tidak, Chang Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya mendengar bahwa Chu Yue-chan dan saudara perempuannya kesepian dan tak berdaya sejak itu, mereka masih muda. Dia dijemput oleh kepala istana Frozen Cloud Asgard. Wanita di Frozen Cloud Asgard berhati dingin dan tidak pernah menunjukkan kasih sayang. Tentu saja Chu Yue-chan seperti itu, dan dia sepertinya membenci pria. Dia memperlakukan mereka yang mengaguminya. Pria akan menolaknya dengan kejam dan bahkan membunuhnya. Ditambah dengan kekuatannya sendiri dan intimidasi dari Frozen Cloud Asgard, tidak ada yang bisa memaksanya. Jadi setelah bertahun-tahun, tidak pernah ada satu orang pun yang bisa menang kebaikannya. Bahkan tidak ada pria yang memiliki kesempatan untuk berduaan dengannya. Oh, Yun-che mengangguk, diam-diam menghela nafas lega, dan hampir secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata, itu bagus, kamu baru saja mengatakan bahwa dia masih punya saudara perempuan. Yah, saudara perempuannya bernama Chu Yueli. Dia juga salah satu dari 7 dewa Bingyun, peringkat kelima. Dia juga cantik seperti gunung es. Bersama dengan Chu Yueli, dia dikenal sebagai Chu Yue double cantik, tetapi dengan Chu Yue seperti Chan, tidak ada yang pernah bisa memenangkan hatinya. Kakak muda Yun, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang Chu Yue-chan? Mungkinkah kamu pernah melihatnya? Baru saja setelah bertanya, Chang Yue menyangkalnya sendiri, itu juga tidak benar. Chu Yue-chan biasanya tinggal jauh di dalam Frozen Cloud Asgard.
Dikatakan bahwa meskipun dia muncul, dia akan mengenakan kerudung dan tidak akan membiarkan siapapun melihat wajahnya lagi. Apakah kamu mendengar rumor tentang dia di suatu tempat? Yah, itu benar, jawab Yun Che, merasakan gelombang pasang surut di hatinya. Untuk bisa bersama Lan Sueruo, dia harus menghadapi Fen Juecheng. Dan jika Anda ingin mendapatkan Chu Yuechan sepenuhnya, ya Tuhan, jangan bicara tentang situasi Chu Yuechan. Beberapa pria kuat telah terobsesi dengan wanita tercantik di Blue Wind selama separuh hidup mereka tetapi bahkan tidak pernah terlihat cantik. Namun, mereka dimangsa oleh salah satu junior mereka sendiri. Jika orang-orang ini mengetahuinya, mereka tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi bahkan mencabik-cabiknya dan memberikannya kepada anjing. Angin bersiul di telingaku, dan ketika aku melihat ke bawah, aku melihat daratan luas menjadi kabur, memanjang hingga ujung persimpangan langit dan bumi. Sayap dari patung salju raksasa itu berhenti mengepak, dan ia meluncur tertiup angin, terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Pegunungan Tianjian terletak di dalam Kekaisaran Angin Biru, tapi tidak itu berada di bawah yurisdiksi keluarga kerajaan Changfeng, tetapi secara eksklusif dimiliki oleh Villa Tianjian. Tanah ini awalnya milik Kekaisaran Angin Biru dan diberi nama Pegunungan Tianyun. Namun, setelah Villa Tianjian menjadi kekuatan terbesar di Kekaisaran, keluarga kerajaan mampu memenangkan tanah tersebut dan sepenuhnya menyumbangkan tanah tersebut. Villa Tianjian mengubah namanya dari pegunungan ini ke Pegunungan Tianjian. Pegunungan Tianjian terbentang 800 mil dari utara ke selatan dan 900 mil dari timur ke barat. Puncak utamanya setinggi ribuan kaki dan disebut Pedang Yi menembus puncak awan. Selain gunung-gunung pendek tersebut, ada juga 6 puncak sekunder yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Sejak Villa Tianjian terletak di sini, ribuan tahun telah berlalu, dan seluruh pegunungan Tianjian telah mengalami perubahan yang signifikan. Melihat dari kejauhan, seseorang dapat merasakan aura menakutkan datang ke arah wajah, seolah-olah seluruh pegunungan dikelilingi oleh dengan energi pedang yang dingin dan tajam. Orang hanya berani melihatnya dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Petik 2. Villa Tianjian terletak di area yang dikelilingi oleh puncak utama dan 6 puncak sekunder. Seluruh villa membentang lebih dari 50 mil. Tinggi di langit, angsa salju raksasa mulai meluncur ke bawah. Chang Yue menunjuk di puncak gunung yang menjulang tinggi di depan, menjelaskan kepada Yun Che. Lebih dari 50 mil jauhnya. Apakah ini masih bisa disebut villa? Ini hanya kota kecil, kata Yun Che terkejut. Chang Yue melanjutkan, seluruh pegunungan ini milik Villa Tianjian. Tanpa izin, tidak ada seorang pun yang boleh memasuki 1 inci pun tanah di pegunungan hampir 1000 mil ini. Pegunungan besar ini berisi harta karun, kristal, bahan obat yang tak ada habisnya, serta area binatang misterius yang sengaja ditinggalkan, serta banyak tempat percobaan dan pengalaman yang ada secara bawaan atau dibangun kemudian. Tentu saja, pasti ada juga dunia rahasia yang tidak diketahui orang lain. Yun Che terdiam beberapa saat. Warisan yang kaya dari Villa Tianjian sungguh luar biasa. Hari sudah hampir malam, dan pertarungan ranking akan dimulai besok pagi. Tiba pada waktu ini dianggap tepat waktu. Pemilik Villa Tianjian saat ini bernama Ling Yuefeng. Dia berusia 51 tahun ini. Dia adalah orang termuda di Kekaisaran Angin Biru yang mencapai kekuatan tertinggi alam Wangsuan dalam 300 tahun terakhir. Dia bangkrut sampai ke puncak alam Tianxuan ketika dia berusia 47 tahun, secara resmi melangkah ke alam Wangsuan, menyebabkan sensasi besar di seluruh Kekaisaran Angin Biru. Pada saat itu, ayah saya bahkan menyiapkan hadiah dan datang ke pintu untuk mengucapkan selamat kepadanya secara pribadi. Chang Yue menjulurkan lidah merah mudanya dan berkata dengan penuh kerinduan, "Wow, alam Wangsuan sayangnya. Saya mendengar bahwa orang-orang di alam itu disebut tahta. Saya tidak akan pernah mencapai alam itu di hidupku. Dikatakan bahwa ada Tuan di alam Baksuan dan Kaisar di alam Jiangsuan. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya mencapai keadaan itu." Berusia 51 tahun, Yun Che mengungkapkan keraguannya, "Saya ingat Ling Yun, Tuan Muda Villa Tianjian, baru berusia 20 tahun ini, dan putra keduanya Ling Yun baru berusia 20 tahun ini. Chen baru berusia 15 tahun. Oh, dia pasti berusia 16 tahun.
Ling Yuefeng baru melahirkan putra pertamanya ketika dia berusia 31 tahun. Atau apakah ada kakak laki-laki di atas Ling Yun? Ling Yuefeng baru memiliki putra pertamanya ketika dia berusia 31 tahun. Putra pertama, Ling Yun. Ketika dia berumur 30 tahun, dia menikahi istri pemilik desa saat ini, bukan karena dia adalah seorang pendekar pedang dan menolak untuk menikah, tetapi karena, coba tebak. Suara Chang Yue berubah, mata indahnya sedikit terangkat, menatapnya sambil tersenyum. Yun Ce merenung sejenak dan berkata, apakah karena Chu Yue-chan? Hehe, sangat pintar. Chang Yue mengangkat bibirnya dan berkata sambil tersenyum lucu, aku mendengar dari ayahku bahwa Ling Yuefeng adalah tidak hanya berbakat luar biasa, tetapi juga sangat berbakat. Ketika dia berusia 8 tahun, dia ditunjuk sebagai tuan muda Villa Tianjian. Dia berpenampilan tampan, sekaya batu giok, dan temperamennya anggun namun menyendiri. Dia tidak sombong dan mendominasi seperti pewaris keluarga bangsawan terkemuka. Dia sempurna. Pada saat itu, banyak gadis yang terobsesi dengannya, dan beberapa bahkan bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah menikah dengannya jika mereka tidak bisa menikah dengannya. Tapi Ling Yuefeng kebetulan bertemu Chu Yue-chan, yang saat itu baru berusia 15 tahun, ketika dia berumur 20 tahun, dan dia jatuh cinta padanya dengan sepenuh hati. Untuk melihatnya, aku pergi ke Frozen Cloud Asgard sendirian lebih dari 70 kali di masa lalu, 10 tahun. Bagi Chu Yue-chan, aku lebih suka merendahkan diriku seperti debu, dan bahkan memohon kepada pelayan di tingkat paling bawah dari Frozen Cloud Asgard. Dulu sulit membuat air di laut. Kecuali Wushan, adalah bukan Yun, melihat wanita dengan kecantikan seperti itu seringkali bukanlah sebuah berkah, tapi sebuah bencana. Ling Yuefeng ini bisa dibilang orang yang tergila-gila, kata Yun Ce dengan penuh emosi. Ada kutukan rahasia di hatiku. Ling Yuefeng, kamu sekarang sudah tua berusia 50-an. Peri kecilku tidak jatuh cinta padamu saat itu, dan kecil kemungkinannya untuk jatuh cinta padamu sekarang. Chu Yue-chan tidak hanya tidak memberinya kesempatan, dia bahkan tidak melihatnya lagi. Setelah bertahan selama 10 tahun, dia tidak tahu apakah dia benar-benar putus asa atau harus kembali untuk menggantikan pemilik perusahaan desa. Dia menikah dengan seorang istri dan memiliki anak di Villa Tianjian, mengambil alih sebagai pemilik desa, dan tidak pernah lagi ke Istana Abadi Awan Beku sejak saat itu. Saat dia berbicara, patung salju raksasa itu terbang semakin rendah, dan gerbang gunung terbesar di pegunungan Tianjian samar-samar terlihat. Lihat, kita hampir sampai. Istana Tuan Qin dan Yuanba masih di belakang. Mari kita tunggu sebentar lalu turun bersama. Pegunungan Tianjian, di depan gerbang gunung utama. Sekelompok 7 orang, 3 tua dan 4 muda, berjalan menaiki tangga batu menuju gerbang gunung. Yang tertua dari 4 anak muda tampaknya berusia 23 atau 14 tahun, dan yang termuda baru berusia 18 atau 19 tahun. Meskipun mereka masih muda, aura energi yang dalam pada orang-orang ini ternyata sangat kuat, dan pandangan antara masing-masing alis mereka bahkan lebih intens, melambangkan kekuatan menakjubkan yang dapat membuat sebagian besar rekan-rekannya malu. 2 dari 3 tetua yang menemaninya tampak berusia sekitar 50 tahun, dan yang lainnya berambut abu-abu dan berjanggut. Dia tampak berusia 70 atau 80 tahun, tetapi wajahnya tidak memiliki kerutan, dan matanya setenang es, tidak menunjukkan apa-apa. Jejak usia. 7 tamu terhormat, silakan tinggal. Seorang murid pedang surgawi yang menjaga gerbang gunung maju selangkah dan berkata dengan sopan, saya ingin tahu apakah 7 tamu terhormat ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Tolong tunjukkan surat undangan dan entry Anda daftar. Silakan lihat. Pria di tengah mengirimkan surat undangan dan daftar dan berkata dengan tenang. Murid Tianjian mengambil surat undangan dan daftarnya, dengan cepat memindainya dengan matanya, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit lebih hormat. Ternyata kami adalah 7 tamu terhormat dari Sekte Xiao. Saya tidak sopan. Silakan masuk, dan pergi 10 mil ke depan, di mana villa itu berada. Setelah mengatakan itu, dia mengembalikan surat undangan dan daftarnya kepada 7 orang, lalu melangkah ke samping. Pemimpin itu mengangguk sedikit dan berjalan ke gerbang gunung dengan 6 orang lainnya. Setelah 7 orang pergi, murid pedang surgawi dengan cepat berkata kepada orang di sebelahnya, Simo, cepat pergi dan lapor ke pemilik desa, katakan bahwa Sekte Xiao telah tiba. Pemimpin klan, Xiao Juetian, secara pribadi memimpin tim. Yang juga menemaninya adalah Sekte Xiao,
ketua-tetua dari Sekte Pedang. Bo Yun, Xiao Wuji, ketua-tetua dari Sekte Pengobatan, dan Xiao Kuangyu, juara ketiga dalam kompetisi individu sebelumnya, juga ada di sini, tetapi mereka harus menemani mereka. 3 orang yang berpartisipasi adalah Xiao Kuanglei, putra ketiga Xiao Juetian, dan Xiao Boyun. Xiao Zhen, putra bungsu, dan Xiao Nan, cucu tertua Xiao Wuji, cepat pergi. Ya, murid Tianjian yang dikenal sebagai Zimo, dengan cepat merespons, dengan cepat mundur ke sudut yang tenang, dan mengirimkan informasi tersebut ke Tianjian, di dalam SWOT Villa. Bersambung.